Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi koloidnya, yaitu ke bahasan tentang pembuatan koloid. Untuk pembuatan koloid ini terbagi menjadi dua cara, yaitu yang pertama adalah cara kondensasi. Ya, cara kondensasi ini intinya adalah menggabungkan molekul atau ion dari larutan. Jadi intinya ini penggabungan molekul-molekul kecil, karena ion dan larutan itu kan molekulnya lebih kecil dibandingkan molekul koloid. Sehingga di sini intinya penggabungan molekul-molekul kecil menjadi molekul koloid, menjadi koloid ya. Contohnya ini adalah reaksi redoks ya, reaksi redoks berarti di sini akan terbentuk perubahan bilangan oksidasi ya. Yang pertama pada pembuatan sol belerang. Pada pembuatan sol belerang di sini kalian lihat wujudnya ya. Sol belerang itu dibuat dari H2S gas dan SO2 akis ya. Nah, berarti di sini gas itu kan ukuran partikelnya itu lebih kecil dibandingkan ukuran koloid. Demikian pula ukuran akis. Akis itu kan larutan. Larutan itu ukuran partikelnya lebih kecil dibandingkan ukuran koloid. Jadi kecil dengan kecil bergabung membentuk koloid. Berarti itu adalah cara kondensasi ya. Terbentuk nanti sol belerang S ya. S dalam wujudnya S-nya solid. Karena di situ membentuk sol ya, membentuk sol belerang. Nah, di sini ada perubahan bilangan oksidasi ya, S sebelah kiri yang terjadi perubahan ini hanya S saja. S pada H2S ini bilangan oksidasinya -2. Kemudian S pada SO2 bilangan oksidasinya +4. Ini di kanan S-nya bilangan oksidasinya 0 ya. Jadi terjadi perubahan bilangan oksidasi sehingga reaksinya masuk ke dalam reaksi redoks. Kemudian yang kedua adalah pembuatan sol emas. Pembuatan sol emas di situ dibuatnya dari AuCl3 akis dengan FeSO4 akis. Akis itu larutan, FeSO4 akis larutan. Larutan itu ukuran partikelnya lebih kecil dibandingkan koloid. Dua-duanya larutan, berarti kecil dengan kecil bergabung, maka termasuk cara kondensasi. Nah, ini membentuk AU solid. Nah, AU-nya itu adalah sol emas ya. Nah, di sini terjadi perubahan bilangan oksidasi. AU di sebelah kiri AuCl3, AU-nya itu dari +3 menjadi AU di kanan itu menjadi 0. Kemudian terjadi perubahan bilok pada besi atau Fe. FeSO4 di sebelah kiri, Fe-nya adalah +2, sementara di kanan pada FeCl3, Fe-nya adalah +3 ya. Makanya pembuatan sol emas pada reaksi ini masuk ke dalam reaksi redoks dan termasuk kategori cara kondensasi. Berikutnya yang kedua adalah reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis ini intinya adalah reaksi dengan air ya, atau hidrolisa. Contohnya pembuatan sol AlOH 3 kali. Ini berasal dari AlCl3 larutan atau akis dengan air. Jadi hidrolisis itu pokoknya reaksi dengan air. Akan membentuk sol AlOH 3 kali. Demikian pula contoh yang kedua yaitu pembuatan sol FeOH 3 kali. Ini berasal dari FeCl3 akis, biasanya FeCl3 jenuh. Ini dilarutkan ke dalam air. Ini airnya biasanya air panas ya. Ini akan membentuk sol FeOH 3 kali. Nah, itu reaksi hidrolisis, reaksi dengan air ya, cluenya di situ. Berikutnya adalah reaksi penggaraman ya. Reaksi penggaraman masih masuk ke dalam reaksi cara kondensasi. Reaksi penggaraman berarti reaksi pembuatan garam-garam yang sukar larut. Ini berasal dibuatnya dari garam. Garam dengan garam kita reaksikan ya, akan membentuk garam yang susah larut.
Contohnya di sini AgNO3 ini termasuk AKIS larutan, dilarutkan ke dalam NaCl larutan juga. Larutan dengan larutan berarti molekul kecil dengan molekul kecil bergabung, maka masuknya kondensasi. Nah, ini akan membentuk garam AgCl yang susah larut ya. Berikutnya adalah penjenuhan larutan. Penjenuhan larutan ini adalah pembuatan koloid dari garam-garam yang susah larut. Ini contohnya adalah pembuatan kalsium asetat dengan penambahan pelarut alkohol. Kalsium asetat itu mudah larut dalam air tapi susah larut dalam alkohol. Ya, maka ketika akan dibuat akan dibuat gel ya, kalsium asetat itu ditambahkan alkohol, maka nanti akan terbentuk gel. Itu penjenuhan larutan. Jadi awalnya dia tidak mau larut dengan alkohol, maka dilarutkan dulu dilarutkan dalam air, kemudian baru dilarutkan ke dalam alkohol sehingga akan terbentuk gel tadi. Berikutnya adalah itu tadi cara kondensasi ya. Berikutnya adalah cara dispersi. Untuk cara dispersi ini merupakan cara menghaluskan partikel suspensi. Partikel suspensi itu kan partikel yang campuran kasar ya, campuran kasar. Kemudian didispersikan ke dalam medium pendispersi. Jadi menghaluskan ukuran partikel yang besar menjadi ukuran koloid. Jadi kalau tadi kondensasi itu kecil, molekul kecil, kemudian menjadi molekul kecil menjadi koloid, sekarang partikel besar suspensi menjadi koloid. Jadi tadi kecil menjadi koloid, sekarang besar menjadi koloid. Nah, cara dispersi diantaranya adalah menggunakan cara mekanik. Cara mekanik itu merupakan cara fisik mengubah partikel kasar menjadi partikel halus. Jadi yang ukuran besar dijadikan ukuran koloid dengan jalan apa? Dengan jalan penggerusan, digerus ya, digerus itu cara mekanik. Nah, kemudian yang kedua cara busur Bredig. Cara busur Bredig, nah ini tadi cara mekanik ya. Untuk cara mekanik tadi sudah, sekarang cara busur Bredig ini adalah pembuatan sol logam contohnya. Ya, misalnya kita pakai logamnya adalah emas. Nah, logam digunakan sebagai elektroda yang dicelupkan dalam medium dispersi, kemudian diberi loncatan listrik di antara kedua ujungnya. Kalian lihat di gambar, di situ ada elektroda, elektrodanya itu terbuat dari logam yang akan dibuat solnya. Kalau kita akan membuat sol emas, maka elektroda logamnya terbuat dari emas ya. Nah, kemudian dihubungkan dengan arus listrik, diberi loncatan listrik, akibatnya nanti dia akan terionisasi. Misalnya AU, ya, AU dia akan terionisasi menjadi AU3+. Nah, ini misalnya kalau kita ingin membuat sol emas tadi ya, AU. Nah, ini kan tadinya elektrodanya dari emas nih. Ini elektrodanya dari emas, misalnya AU, kemudian adanya loncatan bunga api listrik, maka si AU itu akan berubah menjadi AU3+. Jadi AU3+. Jadi akan terjadi reaksi apa? Oksidasi. Jadi ini terjadi di anoda ya, terjadi di anoda. Nah, kemudian AU3+ ini kan di sini sudah terionisasi ya, kemudian di sekitarnya tuh ada S. Nah, akibat adanya S itu maka akan terjadi penggabungan ion-ion ini sehingga ukuran partikelnya relatif menjadi lebih besar. Tetapi ukuran partikelnya tidak terlalu besar sehingga tidak mengakibatkan terjadi pengendapan. Jadi ukuran partikelnya itu menjadi ukuran partikel koloid ya. Nah, maka terbentuklah sol emas atau sol logam. Nah, dari proses busur Bredig itu sebetulnya awalnya dari emas. Emas itu ukurannya besar. Jadi dari ukuran besar ke ukuran kecil. Ini kan kecil nih. Ion kan kecil.
kemudian dari kecil berubah menjadi koloid. Nah, yang diambil adalah awal dan akhir tuh, besar menjadi koloid. Maka itu masuknya ke proses cara dispersi. Nah, itu untuk busur Bredig. Jadi khusus untuk membuat logam. Jadi logam apa saja? Ibu kasih contoh di sini tadi adalah logam emas. Berikutnya adalah cara peptisasi, ya. Cara peptisasi ini adalah cara di mana endapan diubah menjadi partikel koloid menggunakan elektrolit yang mengandung ion sejenis zat pemecah. Jadi intinya cara peptisasi itu suatu endapan diberi zat pemeptisasi, di mana zat pemeptisasi itu berupa elektrolit yang akan memecahkan endapan tadi. Intinya itu. Jadi peptisasi itu dari endapan yang dipecah sehingga dia akan berubah menjadi koloid, ya. Contohnya di sini agar-agar dipeptisasi dengan air, ya. Contoh lainnya ada endapan NiS tuh, berasal dari endapan kuncinya. Dipeptisasi dengan H2S. Jadi dipeptisasi itu yang memeptisasi adalah elektrolit, ya, elektrolit yang nantinya akan berfungsi sebagai pemecah endapan tadi. Oke, itu peptisasi. Berikutnya adalah cara homogenasi. Cara homogenasi ini mirip dengan cara mekanik. Jadi kalau cara mekanik kan tadi digerus, ya. Digerus sampai ukuran koloid. Nah, homogenisasi itu juga prinsipnya mengubah secara mekanik, ya, ukuran dari partikel tadi, ya. Kalau yang mekanik penggerusan itu kan ukurannya bisa dari suspensi atau dari campuran kasar, ya. Berupa apa? Berupa padatan biasanya. Padatan yang digerus kemudian sampai ukurannya ke ukuran koloid. Tetapi kalau homogenisasi ini umumnya digunakan untuk membuat emulsi. Nah, berarti intinya dari cairan. Tapi konsepnya sebetulnya mirip dengan cara mekanik pengerusan, ya. Kalian lihat di situ di gambar itu kita masukkan koloid yang akan kita homogenasi, ya. Biasanya misalnya kita gunakan koloidnya tadi kan emulsi, ya, pembentukan emulsi berarti berasal dari cairan. Katakanlah di situ yang akan dihomogenisasi adalah susu misalnya, ya. Kemudian nanti melalui alat homogenisasi supaya ukuran partikelnya ini homogen semua. Kalau ukuran partikelnya homogen semua, maka koloidnya relatif lebih stabil, ya. Nah, itu cara homogenisasi, ya. Demikian materi tentang pembuatan koloid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.